bulan Sya'ban ini adalah bulan yang termasuk bulan yang mulia, bulan yang utama di samping beberapa bulan-bulan yang lain. Jadi tidak banyak bulan yang istimewa itu. Yang paling utama di antara 12 bulan tentu adalah bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu di dalam Al-Qur'annya. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu sering disebut dengan Sayyidus Syuhur. Jadi pemimpinnya, gustinya beberapa bulan, artinya bulan yang paling mulia. Nah, bulan Sya'ban itu paling tidak ada beberapa hadis yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sebagai bulan utama. Jadi kalau kita menilik beberapa hadis, diantaranya bahwa Rasulullah ini puasa sunnah ini tidak sebanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, zaka syahrun yaghfalu aktsarun nas baina Rajaba wa Ramadan. Huwa syahrun yurfa'u fihil a'mal. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Itu diantara hadis yang menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang utama. Jadi kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kebanyakan orang ini lupa, karena bulan ini kecepit dengan 2 bulan yang masyhur bahwa bulan itu utama, yakni Rajab dan Ramadan. Nah, karena kecepit ini sering orang lupa bahwa Sya'ban itu juga bulan yang utama juga. Nah, apa diantara keutamaannya bulan Sya'ban itu? Yakni semua amal manusia itu dalam 1 tahun itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Nah, kata Rasulullah ketika ditanya kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah, kata beliau, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Jadi saya senang bila amal saya dilaporkan ketika saya sedang melaksanakan puasa. Nah, banyak hadis yang menyebutkan bahwa mulai nisfu Sya'ban ini hukumnya haram puasa sunnah. Nah, ini perlu kita jelaskan. Yang haram itu adalah apabila kita tahari itu nemen-nemen ngepas nih puasa sunnah yang sesungguhnya kita tidak punya kebiasaan puasa di hari-hari sebelum Sya'ban. Sehingga kalau kita ini sudah membiasakan diri puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka ini tetap disunahkan dan pahalanya besar. Umpama kita mulai Sya'ban itu kita puasa Daud umpama, maka ini bisa sampai akhir Sya'ban. Atau kita sudah biasa Senin Kemis puasa Isnin Khamis, maka setelah nisfu Sya'ban ini juga disunahkan. Apalagi puasa-puasa yang qadha Ramadan tahun kemarin, maka ini jangan sampai ditunda. Karena yang tidak boleh itu adalah puasa sunnah yang tahari sifatnya. Jadi awake dhewe ngepas nih, hanya itu aja, hanya setelah nisfu Sya'ban. Kalau ini memang ada hadis yang kemudian mayoritas ulama ini tidak memperbolehkan. Tapi kalau sudah ada kebiasaan nyambung dengan sebelum nisfu Sya'ban atau qadha atau nadar, maka ini diperbolehkan. Bahkan kalau puasa qadha dan nadar menjadi wajib. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, Bapak sekalian, Sya'ban itu oleh orang Jawa disebut dengan bulan ruwah, yang artinya adalah
ngeruat arwah, itu bahasa ulama untuk mengingatkan kita untuk melaksanakan ziarah kubur menjelang Ramadan. Jadi ziarah kubur menjelang Ramadan. Lah, banyak ulama yang menggarisbawahi tentang ziarah kubur ini, diantaranya adalah ini bagian dari kita mahabbah, kita senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Jadi ada dalam satu hadis, sekalipun banyak yang menyoroti tentang kualitas hadis ini, tapi paling tidak ini adalah hadis yang berkaitan dengan afdholul a'mal, maka ini tetap bisa, sangat bisa digunakan. Bunyinya adalah man fariha biqudumi ramadhana harramallahu jazadahu ala niron. Jadi barang siapa yang senang mapak bulan Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, maka oleh Allah orang ini diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Lah, seneng ini harus dibuktikan dengan tidak hanya mulut tapi dengan akmalul jawareh, artinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi tidak hanya perbuatan mulut tapi perbuatan-perbuatan anggota badan kita. Makanya ya puasa, kemudian kita berbagi kepada para leluhur, para aulia yang telah meninggalkan mendahului kita dengan cara kita ziarah kubur. Nah, ziarah kubur Bapak sekalian, ini harus diingat ada dua hal. Pertama tentang faedahnya. Jadi orang ziarah itu faedahnya diantaranya adalah fa'innaha tudzakirul maut. Jadi mengingat-ingat pati, mengingat-ingat mati. Karena banyak orang yang bertanya juga, Allah itu kan maha melihat, maha mendengar. Kalau didoakan dari rumah apa enggak cukup begitu? Ya cukup, kita mendoakan orang tua, leluhur dari rumah ya cukup, ya bisa sampai. Tapi tidak ada nilai plusnya tadhkirah lil maut ini. Karena kalau kita datang ke makbaroh tentu kita akan biasanya ya hilang, pikiran-pikiran duniawi kita hilang. Karena yang kita lihat objeknya itu ya maisan, patok, kuburan begitu. Ya. Jadi kita ingat akhirnya, oh ternyata besok saya ini tempat kita ini segini ini. Apalah artinya jabatan ya, banyak harta benda, pada akhirnya saya tempatnya hanya 1,5 meter kali 1 meter itu. Ini akhirnya kita mengingat mati. Ini kelebihannya. Kelebihan berikutnya adalah bahwa orang-orang meninggal itu artinya akan meninggalkan dunia, tapi bukan berarti dia mati. Justru kehidupan abadi itu dimulai dari orang itu mati. Lah mereka tahu kita, tapi kita tidak tahu kehidupannya, alamnya. Lah oleh sebab itu ketika kita ziarah, itu artinya kita akan sowan ke orang tua, sowan ke wali, sowan. Kita sowan. Lah seseorang ketika memberi orang lain, katakanlah analognya uang gitu ya. Coba kita punya ayah di Tulungagung, kita longgar, tapi cukup kita transfer, umpama begitu. Dibanding umpama kita ke sana sowan ke orang tua. Kira-kira kita sebagai orang tua seneng yang mana ini? Jadi anak cucu kita datang dengan memberi sesuatu, dengan sesuatu itu uang itu ditransfer. Nah ini kan, jadi analognya seperti itu. Jadi jauh lebih banyak faedahnya apabila kita ziarah. Oleh sebab itu di bulan Sya'ban Bapak Ibu sekalian itu makbaroh terkenal di seluruh dunia itu penuh dengan para peziarah. Ya, tempat-tempat wali, makam nabi itu seluruh dunia.
tidak hanya di Indonesia, karena ini memang wulan ruwah, jadi ngeruwat arwah. Lah, yang perlu kita ingatkan, sekalipun mungkin kita sudah ziarah Wali Songo, Wali Rolas gitu ya, sampai Bali itu kan akhirnya walinya banyak di Bali itu ternyata, sampai Sunan Gunung Jati ya. Tapi jangan lupa ziarah ke orang tua kita. Ini yang harus kita ingatkan. Mergo kadang kelendran, tahu kelendran ya? Kelendran itu dilupakan gitu ya. Karena sudah merasa, wah saya sudah 7 hari ziarah para wali gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu, yakni ziarah ke orang tua, ke orang tuanya orang tua kita, ke orang tuanya orang tuanya orang tuanya orang tua kita. Jadi para leluhur, karena beliau-beliaulah orang yang menjadi lantaran, menjadi sebab kita sampai saat ini kita hidup. Nah, ada yang bilang, tapi mbah-mbah kula niku wong elek Gus. Justru elek niku lebih butuh jenengan ziarahi. Karena orang ziarah itu kan memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah. Jadi lebih butuh dibanding misalnya bapak kula niku kiai, kira-kira malah gak patek butuh dibanding dengan yang kira-kira orang-orang yang kurang soleh. Karena justru yang butuh ini yang fakir-fakir itu, fakir dalam amal. Jadi kita mintakan ampunan, kita mintakan maghfirah. Lah di dalam praktek ziarah, di samping hikmah-hikmahnya, yang perlu diperhatikan adalah tentang niatan kita, tata cara kita. Di antaranya adalah jangan sampai ke kuburan siapapun, termasuk para wali, para nabi. Jangan pernah meminta kepada sohibul makbaroh. Jangan pernah minta kepada nabi. Jangan pernah minta kepada wali. Jangan pernah minta kepada pepunden-pepunden desa. Jadi itu yang tidak boleh. Lah bagaimana orang ziarah itu? Ya minta tetap kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar supaya para arwah leluhur kita itu diampuni. Jadi jangan minta apapun kepada yang sudah mati. Syirik namanya. Ini perlu kita sampaikan. Lah maksimal orang yang sudah meninggal itu hanya bisa kita tawasuli. Jangan diminta, tapi ditawasuli. Tawasul itu kita minta kepada Allah lantaran para wali, para nabi. Makanya di pintu-pintu makbaroh yang masyhur itu kita sudah diajari, biasanya ada tulisan-tulisan begini loh cara niat tawasul itu. Jadi jangan sampai meminta kepada kuburan, jangan sampai minta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kita minta kepada Allah agar diberi maghfirah, diberi afiah. Jangan sampai kita minta kepada orang meninggal. Maksimal kita tawasul saja. Kalau tawasul boleh, ya kalau minta tidak boleh. Yang diminta harus tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, apa kemudian yang kita baca di makbaroh itu? Jadi Imam Ibnu Hambal itu diantaranya dawuh di dalam kitabnya demikian: idza dakhaltumul maqabir faqra'u al-Fatihah wa suratal Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Fat'u taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu ila sahibil maqbar fa innahu yasilu. Itu diantara dawuhnya Imam Ibnu Hambal. Jadi orang itu kalau ke makbaroh itu bacakan surat Fatihah, bacakan surat Ikhlas, kulhu, bacakan Mu'awwidzatain, Falak, Nas, dan surat-surat yang lain. Tapi yang utama ini,
Kemudian mintalah kepada Allah, Allahumma taqabbal wa ausil. Ya Allah, terimalah bacaan-bacaan saya tadi. Wa ausil, dan sampaikan, kirimkan pahalanya kepada mbah-mbah saya. Caranya begitu. Fa innahu yasilu. Kalau kita mau berdoa seperti itu, bacaan-bacaan itu kita baca kemudian pahalanya kita kirimkan, maka akan sampai. Itu diantara yang diajarkan oleh para ulama kita. Lah setelah itu kita mintakan ampun, maghfirah seperti doa-doa yang biasa kita panjatkan. Jadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tub taubatahu wa taqabbal a'malahu wa nawwir qabrahu waj'al jannah ma'wahu wa madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad irhamhu wa la tu'adzibhu la wedok irhamha wa la tu'adzibha. Allahumma jal qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu khufratan min hufarin niron, dan seterusnya. Lah kalau lho kula niki mboten hafal Gus, basa Arabe mboten hafal, basa Jawa, bahasa Indonesia niki jenengan luwih mandes, luwih paham, luwih khusyuk, luwih mantep. Ngoten. Jadi basa Jawa mawon. Mergo Allah niku basa napa mawon ampun khawatir mboten paham. Iki basa Jawa, ya Allah, mbah kula jenengan paringi ngapura. Mbah kula jenengan dadekno panggonane niku pertamanan saka pertamanane swarga. Ampun jenengan dadekne alam barzah mbah kula niku satu jurang di antara jurang neraka. Niku lek diterjemahkan ngoten wae. Ya Allah, kula tawasul tenggene Nabi panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan ngai ampun, jenengan ngai maaf mbah kula, bapak kula. Ngoten niku jenenge tawasul. Ya Allah, kula tawasul tenggene Mbah Sunan Bonang. Anak kula jenengan ngai waras. Jenengane Allah. Tawasule tenggene Mbah Bonang. Ya Allah, kula tawasul niki Mbah Jumadil Kubro, urip kula jenengan paringi barokah. Anak-anak kula jenengan paringi rukun. Rezeki kula jenengan paringi halal, dan seterusnya. Namanya tawasul. Begitulah tata cara Bapak sekalian orang berziarah. Jadi ada tujuan, hikmah, ada tata cara. Nah, Bapak sekalian masih 3 hari ini, monggo kita megengan. Megengan itu sesungguhnya adalah salah satu di antara perintah Rasulullah kepada kita agar berbagi kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Yang saya sampaikan tadi adalah salah satunya, karena salah satu yurdi walidayhi ba'da wafatihima. Jadi ada 3 perkara, di mana 3 perkara itu kalau ini kita lakukan, maka ini akan membuat senang, akan membuat bahagia, akan bermanfaat bagi leluhur-leluhur kita. Lah diantaranya 3 itu, yang nomor 3 adalah wa ayastaghfirulahuma, kita mintakan ampunan, maghfirah. Wa ayafuwa anhuma, kita mintakan afiyah. Afiyah itu sesungguhnya sudah enak, tapi kita mintakan yang lebih enak lagi. Kalau maghfirah itu mungkin leluhur kita, orang tua kita masih mempunyai dosa, biar dihapus, itu maghfirah. Wa ayatasaddaqu anhuma, dan kita lestarikan selamatan. Namanya saja selamatan, artinya kan kita minta selamat, isinya yang mendoakan. Kemudian sedekah, itu selamatan. Lah selamatan menjelang Ramadan itu oleh orang Jawa disebut napa? Megengan.
Lah ini monggo yang belum megengan, jadi masih ada waktu. Yang penting di lingkungan masing-masing itu disepakati biar tidak mubazir. Karena kalau tidak disepakati mubazir, jadi harus disepakati bersama. Jangan sampai misalnya besok sore bareng ya, akhirnya sesepuhnya dalam ngajat nih bahasa Jawa nggih, memimpin doa ini juga serampangan, cepet, mergo gonta ganti. Makanannya menjadi mubadir. Maka sebaiknya di lingkungan masing-masing itu mungkin dikoordinir ketua RT atau sesepuhnya. Ini dibagi. Maleman nanti juga begitu. Gen kula mriko di rumah saya begitu. Jadi sudah ada kejelasan. Umpama maleman besok ketika 10 hari terakhir itu kan ada maleman, Pak Bu. Itu ditata yang betul. Jadi satu jamaah masjid itu dibagi menjadi selikur, telulikur, selawe, pitulikur, sewalikur, menjadi 5. Nah, biar makanan itu tidak mubadir, termasuk megengan. Nah, megengan ini jangan sampai kita tinggalkan, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sesungguhnya hukum asalnya sunnah, tapi ini harus kita lestarikan. Jadi megengan, kita berbagi kepada tetangga, pahalanya kita kirimkan ke para leluhur kita. Apa sampai? Lah tadi Rasulullah memerintahkan wa ayatasaddaqu anhuma. Hadis yang lain banyak terkait dengan pahala sedekah itu sampai. Jadi dulu ada seorang itu sowan ke Rasulullah. Selama hidupnya dia merasa dia kurang berbakti kepada ibunya. Lalu dia sowan ke Rasulullah matur, "Ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat." Kanjeng Nabi, ibu kula sedo. Kula niki rumangsa kathah dosa kali ibu. Kula dereng kena diarani tiyang kang berbakti. Ayang fauha an atasaddaqa anha. Misale kula ngeten iki Kanjeng Nabi, biar saya tidak banyak merasa bersalah. Saya ingin umpama bersedekah, pahalanya untuk ibu saya itu bermanfaat tidak? Kata sahabat ini. Dijawab oleh Rasulullah, "Qala, na'am." Oh ya, manfaat. Silakan bersedekah. Nanti pahalanya dikirimkan ke orang tuamu. Akhirnya qala, "Fa inni ushiduka anni atasaddaku anha." Yes, Kanjeng Nabi lek ngoten, jenengan dadi seksi kula tak sedekah, mengke pahalane kula kirime teng ibu kula. Wa fi riwayatin inni ushiduka fa inna li makhrofan fa ushidu usaddiku anha. Yes, Kanjeng Nabi, kalau begitu saya ini punya mikrof. Mikrof itu adalah sekeranjang buah. Ada yang menafsiri mikrof itu adalah sebidang tanah yang di atasnya ada tanaman anggur kurma. Jadi fa'innali mikrofan. Ya sudah, beliau Kanjeng Nabi, panjenengan kula dadekno saksi, kula niku kagungan sekeranjang buah. Sekeranjang buah niku badhe kula sedekahne, ganjarane kula kirimaken teng ibu kula. Niku hadis sahih. Inilah dasar-dasar wong slametan niku bener-bener dasare kuat. Lek jenenge ya monggo sakjane kan sedekah niku nggih. Lek jenenge monggo. Enek sing jenenge macam-macam pun, selamatan, fidaan, megengan, maleman gitu. Sakjane kan padha acarane niki napa? Sedekahan gitu. Lan nglampahi perintah Rasulullah yang lain,
yakni kita memintakan mahfirah, memintakan afiah kepada orang-orang tua kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, ada 3 hari masih tersisa. Bagaimana ini bisa kita manfaatkan, di samping tentu seperti yang sering kita sampaikan, kita isti'adat itu persiapan untuk menyongsong menyambut bulan Ramadan. Ibu-ibunya kompor-kompor sing mungkin rusak ya, nggak enak ini didandani, karena mesti masaknya ini khusus gitu. Terus lek enek waluh murah ya dituku ya. Mumpung murah. Nah ngoten mengki lek masuk Ramadan larang Bu waluh niku. Blewah niku larang. Kan lek wong Jawa niku lek gak mangan kolak gak afdal. Lek poso niku. Ini. Dadi ana telo murah. Namanya istiqdat. Sing penting awake dhewe niate ben kuat traweh, ben kuat poso. Lho niku jenenge mboten kami wetengen. Lah lek jenengan orientasine iku nglumpukne mangan, lha niki gawat nih. Dadi niate sing salah. Dadi ngoten-ngoten niku diniati dalam rangka napa? Kanggo ibu ya nyenengne keluarga, ngopeni anak bojo, aja sampe pas buka niku bapak anake misuh-misuh gak sida syukur mergo napa? Masakane gak enak. Jadi diniati ngoten-ngoten niku. Jadi semua itu kita niatkan bagaimana keluarga sahur nyaman, buka nyaman, poso kuat, taraweh kuat, ngoten. Niku insya Allah ganjaran kabeh. Sekalipun kelihatannya urusan dunia, urusan panganan, loh, tapi bisa menjadi akhirat ketika kita niati hal-hal yang akhirat. Musola masjid juga begitu, ada istiqdat persiapan ya. Itu dalam rangka apa? Kita melaksanakan man fariha bi qudumi ramadhana harramallahu jazatu ala niran.